ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال في حديث الأخرى كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Di siang yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan sehingga dapat bersama kita menghadiri undangan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Harapan dan doa kita bersama, semoga ibadah kita pada hari ini dan hari-hari yang telah kita lalui senantiasa Allah terima, dan atas ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan harapannya nanti menjadi amal timbangan kebaikan, pemberat amal timbangan kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan atas ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan kepada Allah, semoga nantinya menjadi wasilah diri kita mendapatkan rahmat dan keridhoannya, dan kita dimasukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Jamaah kaum muslimin sekalian, mari senantiasa kita basahi lisan kita gerakkan hati kita untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah solawat kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah agung, sangatlah tinggi. Satu-satunya ibadah yang di situ Allah subhanahu wa ta'ala ikut serta, yakni ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintahkan kepada kita seorang hamba untuk melaksanakan solat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak melaksanakan solat, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang berhak untuk disembah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk melaksanakan puasa Ramadan, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin tidak berpuasa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita wa tu'tiyaz zakah,
dan tunaikanlah zakat. Keluarkanlah zakat. Allah sendiri tidak berzakat karena Allah lah maha kaya lagi maha pemberi. Akan tetapi kaum muslimin, ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, terlebih dahulu Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu menyuruh kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang di dalam hatinya ada iman, sallu alaihi, bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebelum Allah menyuruh kepada kita bersolawat kepada Nabi, terlebih dahulu Allah dan para malaikatnya memulainya dengan solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawatnya Allah yakni berupa rahmah kepada hamba-hambanya, kepada kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad salatan, satu kali solawat saja, maka Allah akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan 10 solawat. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 10 rahmah, 10 kasih sayang kepada seorang hamba di antara kita yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawatnya para malaikat yakni berupa permohonan ampun kepada seorang hamba di antara kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sekali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka 10 kali para malaikat berdoa atas kita untuk memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Maka semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, kaum muslimin, semakin banyak rahmah dan doa daripada malaikat yang kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di mimbar yang singkat ini juga tak lupa khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian dan para pendengar di luar sana. Mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan dan keimanan yang ada dalam diri kita, itulah sebaik-baik bekal diri kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yakni keimanan dan ketakwaan yang ada dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di awal muqaddimah khatib telah menyampaikan salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Rasul mengatakan, kullu ibni adam, setiap anak cucu keturunan Nabiullah Adam alaihi salam, khatta'un, pernah berbuat salah, akan berbuat salah. Akan tetapi sebaik-baik kita yang pernah berbuat salah, yang pernah berbuat dosa, atau yang akan berbuat kesalahan dan perbuatan dosa adalah at-tawwabuna, yang kembali kepada Allah dengan bertaubat, berbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annal ibad lam yudnibu, la khalaqallahu khalqan yudnibun, thumma yaghfiru lahum wa huwal ghafurur rahim." Seandainya seorang hamba tidak berbuat kesalahan, seandainya seorang hamba tidak berbuat perbuatan dosa, la khalaqallahu yudnibun, maka Allah akan menciptakan makhluk lain agar makhluk itu berbuat dosa. Tsumma yaghfir lahum, kemudian Allah mengampuni atas dosa-dosa itu, wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dua hadis di atas, kaum muslimin, sudah sunatullahnya kita sebagai manusia diciptakan, disetting oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup di muka bumi ini
pasti kita akan berbuat kesalahan. Pasti kita pernah berbuat yang namanya perbuatan dosa, berbuat yang namanya perbuatan salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, siapa itu manusia? Man kanat mahasinuhu masawi, fa kaifa la takunu masawihi masawi. Manusia adalah yang dalam baiknya saja ada kesalahan. Maka bagaimana di dalam kesalahan-kesalahan yang ia kerjakan? Maka bagaimana dalam keburukan-keburukan yang ia kerjakan? Maka akan semakin melebar, maka akan semakin banyak kesalahan-kesalahan setelahnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diciptakan oleh Allah, disetting oleh Allah untuk berbuat salah. Jangankan kita kaum muslimin, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang maksum, tetapi sebagai bentuk beliau seorang manusia, pernah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat kekeliruan, berbuat yang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang buta bernama Ummi Maktum. Dan di saat yang bersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengislamkan pembesar Quraisy. Maka datanglah Ummi Maktum dalam keadaan buta kepada Nabi Muhammad dengan tujuan ingin meminta petunjuk, ingin meminta pengajaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena di saat yang bersamaan Rasulullah sedang sibuk mengislamkan pembesar Quraisy, maka Rasulullah mengacuhkan, tidak menghiraukan atas kedatangan dan pertanyaan daripada Ummi Maktum. Maka seketika Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertera dalam surah Abasa ayat 1 sampai ayat 4. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dia Nabi Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu wahai Muhammad, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala atas berpalingnya wajah Nabi Muhammad kepada Ummi Maktum. Itulah bentuk Nabi Muhammad sebagai manusia yang sempurna saja pernah ditakdirkan oleh Allah berbuat kekeliruan. Akan tetapi bedanya kita dengan Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad berbuat kekeliruan, terlebih dahulu telah Allah ampuni dosa-dosanya. Tertera dalam Al-Quran, liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW berbuat kekeliruan. Nabi Muhammad adalah manusia yang maksum, manusia yang terhindar dari dosa-dosa. Beda halnya dengan kita manusia biasa. Tetapi sebagai bentuk Nabi Muhammad adalah seorang manusia, beliau pernah ditakdirkan berbuat kekeliruan. Kita manusia, kaum muslimin sekalian, dalam baiknya saja ada kesalahan yang bersamaan kita kerjakan. Sebagai contoh, kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, berniat menghabiskan waktu di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriktikaf di dalam masjid menghabiskan waktu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan yang baik. Perbuatan yang juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi kaum muslimin, dalam kebaikan yang kita kerjakan, kita menghabiskan waktu dengan Allah di dalam masjid, di situ ada kesalahan, di situ ada perbuatan salah yang bersamaan kita kerjakan. Apa kesalahan yang kita kerjakan bersamaan dengannya? Yakni karena kita sebagai kepala keluarga, kita harus meninggalkan anak dan istri di rumah. Padahal anak kita butuh kasih sayang seorang ayah. Padahal seorang istri butuh kehangatan seorang suami. Dan kita sebagai seorang suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak dan istri. Tetapi pada sisi yang lain kita ingin menghabiskan waktu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kebaikan yang kita kerjakan saja kaum muslimin, ada keburukan yang bersamaan kita kerjaan dengannya.
Ketika kita menghabiskan waktu di luar untuk bekerja, mencari nafkah yang halal, untuk memberikan makan anak dan istri di rumah, itu perbuatan yang baik, bentuk jihad kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Tapi pada sisi lain, kita harus rela, kita harus meninggalkan anak dan istri di rumah. Dalam kebaikan yang kita kerjakan saja, ada keburukan yang bersamaan kita kerjakan. Itulah manusia. Mengkanat mahasinuhu masawi, dalam kebaikan yang ia kerjakan ada potensi keburukan-keburukan yang juga bersamaan ia kerjakan dengannya. Akan tetapi kaum muslimin, sebaik-baik dari kita yang pernah berbuat kesalahan, yang pernah berbuat perbuatan dosa, yakni yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita setelah melaksanakan perbuatan baik, contohnya adalah ibadah salat. Tetapi setelah kita selesai melaksanakan ibadah salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yang diajarkan zikir pertama kali oleh Nabi Muhammad setelah kita selesai mengerjakan ibadah salat adalah istighfar kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam langsung memimpin, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Padahal baru saja kita berbuat kebaikan, baru saja kita mendirikan salat, perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa setelah melaksanakan salat kok kita malah disuruh beristighfar? Karena dalam perbuatan salat yang kita kerjakan ada keburukan yang bersamaan mungkin kita kerjakan dengannya. Mungkin raga kita sedang salat, badan kita di atas sajadah, wajah kita sedang sujud menghadap Allah. Tapi banyak di antara kita yang bersamaan dengan salat, hatinya berada di pasar, jiwanya berada di kantor, pikirannya berada di kampus, dan lain sebagainya. Padahal raganya sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin di dalam melaksanakan salat rukunnya tidak terpenuhi. Maka dari itulah Rasulullah mengajarkan setelah melaksanakan salat kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun atas tidak kekhusyuan diri kita menghadap Allah, atas perbuatan rukun-rukun yang mungkin tidak terpenuhi di dalam kita melaksanakan salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, dalam sehari dalam riwayatnya dikatakan beliau tidak kurang daripada 70 kali atau bahkan 100 kali dalam sehari beliau beristighfar kepada Allah. Padahal beliau manusia yang maksum, manusia yang terhindar dari dosa-dosa, tetapi dalam sehari tidak kurang daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali Nabi Muhammad beristighfar dalam sehari semalam. Pertanyaan besar bagi kita, apakah kita sudah seperti itu? Sudah beristighfar sebanyak 70 atau 100 kali dalam sehari? Atau hanya mungkin setelah sholat 3 kali? Dalam 5 sholat berarti hanya 15 kali kita beristighfar kepada Allah. Padahal mungkin dalam jam kita, bahkan dalam menit kita selalu diliputi dengan dosa-dosa. Bahkan mungkin kita dalam berangkat ke masjid, kita di tengah jalan melihat hal yang tidak pantas untuk kita lihat, padahal itu perbuatan salah. Atau mungkin kita melihat teman kita yang belum berangkat ke masjid, kita bersuuzon, kok dia tidak ke masjid, padahal dia Islam, dan lain sebagainya. Maka daripada itu kaum muslimin, perbanyaklah dari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk manusia terbaik, yakni dari dalam selesai dia melaksanakan perbuatan salah adalah yang kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ati'ullaha wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma ihtim ajalana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.